Praktek bullying dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu bullying secara fisik yang berupa tindakan fisik, bullying secara verbal yang merupakan tindakan saling ejek, bullying mental yaitu tindakan mendiamkan atau mengucilkan. Peristiwa bullying disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena situasi di mana pelaku bullying dapat menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaannya. Bullying biasa dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang. Kasus perundungan atau bullying masih banyak terjadi, salah satunya di dunia pendidikan Indonesia. Kasus yang masih ramai dibincangkan sampai hari ini yaitu kasus perundungan yang dilakukan oleh seorang siswa di salah satu SMP yang berada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Akibat perundungan ini, korban harus dibawa ke RSUD Margono Purwokerto karena mengalami patah tulang. Menurut Polresta Cilacap, kasus ini berawal dari korban F yang mengaku sebagai salah satu dari bagian kelompok siswa atau yang biasa kita sebut dengan geng. Korban F mengaku sebagai bagian dari geng bernama Basis yang diketuai oleh pelaku berinisial MK. Lalu MK marah atas tindakan F dan melakukan aksi perundungan terhadap korban F. Polresta Cilacap menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap memproses kasus tersebut dengan tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Video kali ini saya akan membahas 5 kasus bullying yang pernah terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Simak video berikut ini sampai selesai. Yang pertama, kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas di Pekanbaru Riau. Korban berinisial FA harus mengalami patah tulang hidung akibat kejadian ini. Dari pernyataan paman korban, FA juga sering diancam dan diperas. Selama 5 bulan, uang jajan FA selalu dirampas. Selain itu, pelaku juga mengancam korban untuk tidak mengadukan permasalahan ini kepada orang tuanya. Kasus ini terjadi pada 5 November 2020. Orang tua korban sudah melaporkan kejadian ini pada polisi. Yang kedua, korban perundungan yang mengakibatkan korbannya mengalami depresi berat. Perundungan ini terjadi di salah satu SD negeri di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Korban berinisial RS mengaku sudah dibully selama 2 tahun terakhir, yaitu sejak korban masih duduk di kelas 4 SD. Kejadian bullying ini terjadi karena korban RS tidak sengaja memecahkan sebuah jam dinding seharga 300.000 saat bermain sepak bola di dalam kelas. Orang tua korban juga menuturkan kalau anaknya pernah mengalami beberapa perlakuan perundungan oleh teman-temannya, yaitu mulai dari mengejek sampai tindakan fisik yang dilakukan kepada korban. Bahkan korban pernah disekap di dalam kelas oleh teman-teman sekelasnya. Akibat kejadian ini, korban RS mengalami depresi berat, yaitu sering mengurung diri, takut bertemu dengan orang, serta tidak mau sekolah lagi. Keluarga korban juga sudah memeriksakan korban RS ke dokter saraf hingga psikiater. Dokter menyimpulkan kalau korban RS mengalami depresi berat. Yang ketiga, korban perundungan bernama Nabila yang dibully karena masalah sepatu. Kejadian ini terjadi di salah satu SD di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 6 April 2019. Menurut pengakuan salah seorang guru di SD tersebut, masalah ini diawali karena teman Nabila menginjak dan menduduki sepatu milik Nabila. Perlakuan temannya ini membuat Nabila merasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena Nabila membeli sepatu tersebut dari hasil keringatnya sendiri. Setiap sepulang sekolah, Nabila selalu mengumpulkan rongsok yang kemudian ia jual dan uang hasil dari penjualan tersebut ia kumpulkan untuk membeli sepatu tersebut. Menurut wali kelasnya, Nabila tinggal bersama kakek dan neneknya karena kedua orang tua Nabila sudah lama pisah dan meninggalkannya sejak Nabila masih bayi. Akhirnya video ini menjadi viral dan menuai banyak simpati dari masyarakat yang kemudian tergerak hatinya lalu mendonasikan uang untuk Nabila. Keempat, peristiwa perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Kota Malang dengan korban berinisial MS. Perundungan ini dilakukan oleh jumlah temannya sendiri. Akibat dari perundungan ini, korban MS harus menjalani amputasi di 2 ruas jari tengahnya. Korban MS kerap menangis dan syok akibat jarinya telah diamputasi. Hasil dari penyelidikan Polresta Malang setelah memeriksa 15 korban saksi mengungkapkan kalau korban MS pernah diangkat ramai-ramai, kemudian tubuh MS dibantu. Selain itu, MS juga pernah dibentuk pelaku. Kejadian ini terjadi pada saat jam sekolah. Dari hasil pemeriksaan ditetapkan 7 orang siswa teman MS yang terancam mendapat hukuman pidana. 7 teman MS tersebut mengakui kalau perbuatan yang mereka lakukan hanya bersifat bercanda saja.
tetapi bercanda kalian tidak lucu. Yang kelima, kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Banyuwangi dengan korban berinisial G. Sebelumnya korban pernah mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak bisa masuk sekolah selama berbulan-bulan. Setelah 6 bulan menjalani pemulihan, korban G akhirnya kembali bersekolah. Tetapi setelah sebulan ia bersekolah, tepatnya pada tanggal 20 November 2021, korban G mengalami perundungan yang dilakukan oleh pelaku berinisial D yang merupakan teman dari korban. Perundungan yang dilakukan oleh pelaku D yaitu dengan mengambil alat bantu berjalan milik korban. Untungnya teman dari korban G yang lain mengembalikan alat bantu jalan tersebut kepada korban. Namun tidak berselang lama pelaku kembali menghampiri korban dan menabrak kaki korban tersebut. Akibatnya korban terjatuh dan menangis karena kesakitan. Korban pun tidak masuk sekolah lagi karena kakinya merasa nyeri yang begitu hebat. Akhirnya orang tua korban membawa korban ke rumah sakit kembali. Hasil dari pemeriksaan dokter ternyata tulang paha korban kembali patah serta plat penyangga tulangnya terlepas karena benturan tersebut. Akhirnya dokter kembali merekomendasikan agar korban dioperasi kembali. Akhirnya pada bagian tulang atas korban harus dipotong sepanjang 2 cm dan 2 cm di bagian tulang bawah. Totalnya ada 4 cm tulang yang harus dipotong. Karena tidak ada itikat baik dari pihak keluarga pelaku, akhirnya pihak keluarga korban membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan pihak Kapolsek pun membenarkan laporan ini dan menyarankan juga agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena pelaku masih di bawah umur. Itu dia beberapa kasus perundungan di lingkungan sekolah yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus perundungan yang seperti ini. Tetapi karena saya takut video ini terlalu panjang dan kawan-kawan menjadi ngantuk, jadi saya cukupkan saja video ini. Untuk adik-adik yang masih sekolah, bermainlah secara wajar, tidak usah bercanda yang bisa mengakibatkan teman kalian merasa tersakiti baik oleh ucapan kalian ataupun oleh perbuatan fisik yang kalian lakukan. Bercanda kalian tidak lucu kalau harus menimbulkan luka fisik dan batin. Stop bullying dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sekian video saya kali ini, maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan teks. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.